كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Mujahidin Ngeletih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatannya, beserta salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempurnaan syariatnya dengan memberikan teori kurikulum syariat atau cara beragama dalam Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala juga memberikan contoh yang real, contoh yang sesungguhnya, contoh yang betul-betul syariat itu bisa ditegakkan oleh umat manusia dengan Allah Ta'ala mengirim utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya untuk memberikan contoh utuh terhadap kurikulum yang sempurna ini, yaitu kurikulum syariat Islam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, insyaallah tidak lain untuk niat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, niat untuk mempelajari bagaimana perangai Nabi kita, bagaimana sejarah beliau, bagaimana proses kehidupan beliau, manusia yang satu-satunya yang sempurna untuk kita contoh, gitu ya. Alhamdulillah, kemarin kita sampai dalam pembahasan ketika para petinggi Quraisy itu bersekongkol atau membikin tipu daya, karena ketika itu hampir mendekati musim haji, yang mana banyak orang-orang yang akan datang ke Mekah, dan orang-orang petinggi Quraisy takut kalau mereka mendengarkan Al-Quran atau mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, lalu mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sehingga sebelum itu mereka harus membikin tipu daya dulu, membikin sesuatu propaganda atau yang viral untuk menuduh Nabi sebelum mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Biar apa? Sebelum mereka mendengarkan, mereka sudah dicap ya mereka, agar mereka melihat Nabi itu, oh Nabi itu sebetulnya seperti ini, seperti apa yang disampaikan oleh petinggi Quraisy. Maka kemarin kita bahas, akhirnya mereka berkumpul dengan dikepalai oleh petinggi mereka, yaitu siapa? Al-Walid bin Mughirah. Lalu mereka bersekongkol, bagaimana ya Walid, apa yang cocok, ya kedustaan apa yang cocok atau apa yang cocok untuk kita capkan kepada Nabi Muhammad ini? Apakah dia seorang penyair? Kata Al-Walid bin Mughirah, ma huwa bisyair. Dia juga bukan penyair, karena saya tahu bagaimana bentuk syair, dan yang disampaikan betul-betul bukan syair, lebih tinggi daripada itu. Ya kalau seperti itu ya dukun sajalah. Dukun tidak seperti itu juga. Wa ma huwa bikahin, karena dukun saya tahu, dukun ada jampi-jampinya, dukun ada mantra-mantranya, dan ini tidak mantra dan bukan jampi. Lalu apa? Sehingga mereka berpikir pusing, atau sahir, penyihir,
Penyihir juga bukan. Karena penyihir itu ada buhulnya, ada apa namanya? Ada jimatnya, ada sedemikian rupanya, dan itu tidak ada di Nabi Muhammad. Lalu mereka berpikir, lalu mereka nggak mendapatkan apa yang tepat untuk Nabi Muhammad, kecuali emang lisannya adalah lisan yang indah, perkataannya perkataan yang luar biasa, dan yang disampaikan juga sesuatu yang luar biasa emang. Jadi nuraninya itu sebenarnya sudah condong kalau Al-Quran ini memang bukan sesuatu yang biasa gitu. Bahkan Umar bin Khattab itu, salah satu proses masuknya Umar bin Khattab ini, salah satu kisahnya kan banyak riwayat ya. Salah satu kisah yang kita tahu, Umar bin Khattab itu kapan masuk Islamnya? Ketika beliau membaca surat Toha. Kata Umar bin Khattab ketika setelah membaca 10 ayat di surat Toha itu, beliau mengatakan, selayaknya yang mengatakan perkataan seperti ini harus disembah dan tidak disekutukan. Siapa yang mengatakan surat Toha itu? Kalamullah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena emang lisannya luar biasa. Kalau kita Pak, Masya Allah, syukron. Kalau kita jarang baca Quran, kita nggak pernah mentadaburi Quran, kita nggak pernah mentelaah Quran, ya kita nggak tahu ajibnya Quran itu di mana gitu. Tapi kalau semakin kita pelajari, semakin mendalam, semakin kita bergantung kepada Quran, maka semakin itu kita akan mendapatkan luar biasa dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan para ulama itu, Al-Quran itu kan mukjizat yang kekal sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman mukjizat Quran itu tetap ada. Maksudnya apa? Dia akan selalu membantah sesuatu yang tidak sempurna di dalam setiap zamannya. Kalau ada sesuatu yang menyimpang, maka Quran yang mengalahkan mereka. Kalau ada sesuatu yang modern, maka Quran yang mengalahkan mereka. Gitu ya. Bahkan kalau zaman sekarang itu kan sudah pernah saya sampaikan itu, zaman sekarang banyak sesuatu itu yang dinomorkan. Ya. Kecerdasannya nilainya berapa? Ada nomornya. IQ-nya berapa? Dinomorkan. Pinter bahasa Inggrisnya apa namanya? TOEFL-nya berapa? Ada nilai. Ya kan semuanya dinilai. Kesabarannya tingkat berapa nilai? Semuanya kan di nomor. Ternyata Al-Quran pun juga punya nomor. Kalau kita kan biasanya kalau dapat kiriman WA itu, kita kan membahasnya, ini Indonesia biasanya suka cocokologi ya, dicocok-cocokkan, terus ayat di Al-Quran dicocokkan dengan kejadian, ternyata kok sama, seakan-akan dicocok-cocokkan. Ternyata sebetulnya itu yang nggak cocok-cocok, bukan dicocok-cocokkan. Emang mungkin mukjizat Quran tentang, jadi ayat yang ada di Al-Quran itu bukan ujuk-ujuk terus begitu saja, tidak. Pasti ada maknanya dalam ayat-ayat. Kenapa Al-Fatihah 7 ayat, kenapa Al-Baqarah ayat demikian ayat, kenapa ini segini ayat, ini kenapa itu pasti ada mukjizatnya. Itu artinya saya ingin menekankan bahwasanya Al-Quran itu betul-betul mengalahkan apa yang menjadi sesuatu yang menyimpang pada zaman itu. Betul-betul menjadi mukjizat ya, mengajizkan, melemahkan sesuatu yang dianggap melebihi Al-Quran. Baik, maka ketika itu para petinggi Quraisy bingung apa yang cocok untuk Nabi Muhammad ini gitu kan. Lalu Al-Walid bin Mughirah mengatakan yang paling mendekati itu berarti bukan tepat, yang mendekati ya penyihir ya, dia sahir. Kenapa? Karena tugasnya penyihir itu adalah tugas utama atau tugas keberhasilan terbesar oleh penyihir adalah, atau tugas hasil terbesar para syaitan itu adalah ketika dia dapat memisahkan antara suami dan istri gitu ya. Itu kalau suami istri sudah sukses para syaitan itu untuk menceraikan mereka, itu kesuksesan yang luar biasa. Karena apa? Karena generasi yang hidup hebat ya, kita akan mengeluarkan para pemimpin dari orang-orang mutakin, lahirnya dari mana? Dari keluarga yang qurrata ayun. Betul kan?
Kita kan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya, coba ada dua. Pertama kita meminta, ya Allah berikan aku istri atau pasangan wa dzurriyyah dan keturunan yang qurrata ayun, yang menyejukkan mata. Menyejukkan itu apa? Dilihat rapi, perangainya baik, dilihat juga menyenangkan, keluarga yang selalu kita senang untuk berkumpul dengannya, kan itu harapan kita. Maka apa yang dikeluarkan dari situ, Nabi Muhammad melanjutkan wa ja'alna lil muttaqina imama. Karena kalau sudah mengumpulkan keluarga-keluarga yang qurrata ayun, berarti kan keluarga-keluarga muttaqin, Pak. Berarti keluarga A mengeluarkan keluarga muttaqin, keluarga B mengeluarkan muttaqin, keluarga C, itu kan berarti mengumpulkan rakyat yang muttaqin. Kemudian ketika rakyat mengumpul yang muttaqin akan keluar pemimpin yang imamah yang muttaqin. Betul nggak? Kita yang ketahui kan gini, sebagaimana presiden itu ya bagaimana rakyatnya, kan itu yang kita tahu. Artinya kalau kita pengen berharap pemimpin yang adil, ya kita introspeksi dulu, rakyat kita sudah mumpuni nggak dipimpin sama pemimpin yang adil itu. Maka bagaimana ya, itu dari keluarga-keluarga itu yang muttaqin, dari rakyat yang muttaqin akan melahirkan pemimpin yang muttaqin. Itu ya. Maka ini tugas, maka hati-hati dengan perceraian, karena bisa jadi itu adalah tipu daya dari syaitan, naudzubillah. Karena itu maka Al-Walid bin Mughirah berpendapat yang cocok adalah sahir, karena banyak keluarga yang ketika itu masuk Islam, terus keluarga yang belum masuk Islam tidak terima, sehingga mereka bentrok gitu ya. Bukan muslimnya, contoh Abu Ubaidah bin Utbah, Abu Hudzaifah bin Utbah, ya, saudaranya Hindun. Itu waktu Utbah bin Mughirah itu kan masih kafir, Pak. Ya, waktu itu dia kafir. Terus Abu Hudzaifah itu masuk Islam. Abu Hudzaifah masih menganggap ayahnya adalah ayah, tetapi ayahnya Utbah tidak menganggap, nggak mau kalau Abu Hudzaifah itu masuk Islam. Akhirnya pecah gitu loh, pecah. Sebagaimana keluarga yang lain, Suhail bin Amr anaknya yaitu Abdullah dan Abu Jandal itu pun juga dipenjarakan oleh ayahnya ketika mereka masuk Islam. Akhirnya banyak yang tidak serumah lagi. Akhirnya yang muslim dikeluarkan atau dipenjarakan oleh orang-orang yang musyrik ketika itu, seperti itu. Taib, maka anggapan Walid bin Mughirah yang cocok adalah sihir, karena adanya Nabi Muhammad banyak yang masuk Islam, akhirnya keluarga banyak yang retak, bukan retak ya, artinya seakan-akan dia tidak sama lagi, seperti itu. Baik. Kemudian dikatakan ja'a biqouli wa huwa sihr, kata akhirnya Al-Walid bin Mughirah mengatakan yang pantas adalah sihir. Karena apa? Karena yufarriqu bainal mar'i wa abihi, karena memisahkan antara seseorang dengan ayahnya, wa bainal mar'i wa akhihi, dan memisahkan antara seseorang dengan saudaranya, wa bainal mar'i wa zawjihi wa ashiratihi, dan memisahkan antara seseorang dengan pasangannya atau keluarganya. Fatafarraqu anhu bidzalik, akhirnya mereka berpisah karena itu. Walakin hal baqiyal amr hakadha, kemudian apakah perkara ini demikian saja terus Nabi Muhammad dicap atau dituduh sebagai penyihir lalu begitu saja? Laqad dafa'allahu tabaraka wa ta'ala an nabiyhi, tidak otomatis, enggak mungkin Nabi Muhammad dituduh terus Allah Ta'ala diam saja. Karena ini janji Allah, intan surullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Selama kita menolong agama Allah, Nabi Muhammad menolong agama Allah, maka Allah Ta'ala akan menolong kita. Maka jangan takut kalau kita merasa dekat kepada Allah, kita memperjuangkan dekat kepada Allah, jangan takut. Inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat. Kemudian faqala anil Walid bil Mughirah wa man ma'ah, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang ditujukan kepada Al-Walid bin Mughirah yang mengecap
Nabi sebagai penyihir tadi. Apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mudaththir, Allah taala mengatakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahidah." Biarkanlah aku dengan sesuatu yang telah aku ciptakan sendiri. Karena Al-Walid itu Allah taala yang menciptakan. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dari tadinya dia enggak punya apa-apa, Allah taala memberikan rezeki juga kepada Al-Walid bin Mughirah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak mereka yang selalu bersamanya. Bahkan ini kisahnya juga anak-anak Al-Walid bin Mughirah ini sesepuhnya, Pak. Ketika zaman Nabi, orang sesepuh yang paling tua ketika itu ya salah satunya adalah Al-Walid bin Mughirah. Dan beliau meninggal dalam keadaan musyrik, dan anak-anaknya semuanya menjadi saksi. Anaknya dua masuk Islam semuanya dan menjadi saksi kemusyrikan ayahnya. Siapa anaknya? Khalid bin Walid dan Al-Walid bin Walid, anak beliau dua-duanya. Lalu kemudian wa mahattu lahu tamhida, dan aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Karena Al-Walid bin Mughirah ini termasuk petinggi Quraisy yang kaya raya. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya, ditambah rezekinya oleh Allah. Kalla innahu kana li ayatina anida, tidak bisa, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat Al-Quran. Sa'urhikuhu sa'uda, aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Innahu fakkar wa qaddar, kemudian beliau berfikir, ya, dia telah memikirkan dan menyiapkan apa yang telah ditetapkan. Jadi dia berfikir apa yang cocok ya, yang penting untuk menipu daya, untuk menuduh Nabi Muhammad ini sebagai apa. Kan beliau yang mikir itu apa ya? Innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa qaddar, maka celaka bagaimana dia menetapkan. Tsumma kutila kaifa qaddar, Allah taala menambahkan, kemudian dia berpikir lagi apa yang cocok itu. Allah taala sampai mengatakan dua kali. Tsumma nazar, kemudian dia merenung dan memikirkan. Tsumma abasa wa bashar, lalu beliau sampai bermuka masam dan cemberut. Artinya ya, orang kalau baik mau dituduh apa itu bingung. Nabi Muhammad sempurna itu mau dituduh sesuatu yang enggak baik itu sampai bingung orang Quraisy itu. Apa yang cocok ini? Yang cocok sampai betul-betul bingung. Tsumma adbar wastakbar, kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Kemudian otomatis dia berpaling, sudahlah. Kalau mau jujur-jujuran susah, karena nggak ada keburukan pada Nabi Muhammad, ya sudah. Kalau nggak, artinya udah dituduh sesuatu yang fitnah saja, difitnah sesuatu yang tidak tepat untuk Nabi Muhammad, lalu dia menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ya. Kemudian lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ya, artinya ditetapkan adalah penyihir. In hadza illa qaulul bashar, ya. Ini hanyalah perkataan manusia. Sauslihi sakor wa ma adraka ma sakor, maka Allah taala mengatakan, kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor, dan tahukah kamu apa itu neraka sakor. Jadi mereka ini, Al-Walid ini ya meninggal dalam keadaan hidup. Allah taala sudah menjamin atau sudah mengkultus atau sudah menetapkan Al-Walid bin Mughirah dengan fitnahnya tadi. Allah taala menetapkan beliau di neraka sakor, naudzubillah. Itu ya. Maka ya ini yang dituduhkan oleh petinggi Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wattaba'at Quraisyun asalib iddata fi muharabati da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya petinggi Quraisy semuanya, orang-orang Quraisy itu mengikuti tadi cap-cap atau tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh petinggi-petinggi mereka untuk memerangi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famin hadhil asalib allati istakhdamuha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana petinggi Quraisy itu untuk
menuduh Nabi untuk memerangi Nabi itu yang digunakan oleh mereka orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan Nabi. Maka bagaimana? Ada beberapa. Yang pertama adalah ya ini tuduhan atau upaya-upaya orang-orang Quraisy untuk memerangi Nabi SAW. Yang pertama adalah as-sukhriyah wal ihtiqar, yaitu mengejek, mengolok-olok dan menghinakan Nabi SAW. Faqad rumiyan Nabi SAW wa sahabatuhu bituham wa syataim. Nabi itu sudah dilempari dengan, dan para sahabatnya dilempari dengan tuduhan dan celaan-celaan. Wa ta'allafat jama'at al-istihza' bil Islam wa rijalihi fattuhima, ya, dan mereka berkumpul untuk menyerang, mengolok-olok Islam, ya, memerangi Islam dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Bahkan mereka mengatakan, wahai orang-orang yang mendapatkan Al-Quran, sesungguhnya kalian adalah orang gila. Sampai orang-orang Quraisy sampai menuduh ngawur, gitu ya. Sehingga mereka menuduh yang tidak seharusnya untuk Nabi SAW. Wa wusima bisihri wal kadzib, bahkan mereka menuduh dengan sihir dan kedustaan. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka itu sebetulnya takjub dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, ya, yang disampaikan oleh Al-Quran, peringatan-peringatan itu. Tetapi mereka wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Tetapi mereka tetap menuduh ini adalah sihir yang dusta. Jadi hati sama lisan nggak sama. Padahal hatinya bukan mengimani, ya. Mereka itu secara nggak langsung sebenarnya dia tidak mendustakan apa yang disampaikan Nabi, tapi kesombongannya itu yang menutupi hatinya. Itu naudzubillah. Makanya sombong itu nggak mungkin dapat ilmu, itu nggak mungkin, karena sombong itu di atas, ilmu itu di atas, nurun ke bawah. Caranya kita biar dapat ilmu, ya kita turunkan dulu, jangan sombong. Seperti Ibnu Abbas, tidak akan bisa menerima, seseorang tidak akan bisa menerima ilmu, yaitu pertama adalah orang yang sombong dan orang pemalu. Dua ini nggak mungkin dapat ilmu. Bagaimana orang sombong bisa dapat ilmu? Bahwasanya ilmu itu harusnya dari atas diturunkan ke bawah, baru kita dapat ilmu kalau kita mau turun, gitu. Makanya lihat coba, Allah Ta'ala ketika mengatakan Iqra, ayat yang pertama, bacalah, itu kan berarti kita untuk mengilmui, Pak. Caranya bagaimana kita biar dan mendapatkan ilmu dari Iqra tadi? Allah Ta'ala mengatakan di ayat yang kelima, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Iqra, membaca, akan mendapatkan ilmu. Siapa yang akan mendapatkan ilmu? Ilmu itu akan diajarkan kepada orang malam ya'lam, yang merasa dirinya tidak tahu. Jadi harus saya merasa tidak tahu dulu biar saya dapat ilmu. Tapi kalau saya merasa saya sudah tahu, ya nggak bakal dapat ilmu. Itu namanya, kalau di tingkatnya saya merasa tahu, gitu ya, itu namanya sombong. Itu naudzubillah, gitu ya. Maka itu mereka sombong demikian, mereka enggan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, wa kadzalika saru yanzuruna ilaihi nadran yuriduna bihadzal nadhar an yazlikuhu bi absarihim, ya, fayuqi'unahu fi mahlakatin min hisdihim. Bahkan mereka melihat Nabi terus, ya, menunggu Nabi terus dan melihat sahabat-sahabatnya itu yuzlikun, jadi kayak mengolok-olok, mengice dengan kedipan mata gitu loh, kayak kode-kode gitu untuk menjatuhkan derajat para sahabat dan Nabi. Naudzubillah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun.
Wa iyakadul ladzina kafaru, bahkan mereka orang-orang kafir itu hampir-hampir la yuzlikunaka bi absarihim. Mereka menggelincirkan nabi, mengolok nabi dengan isyarat mata itu. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka mengatakan sesungguhnya apa yang disampaikan ini adalah kegilaan. Naudzubillah. Baik, kemudian wattahamuhu bi annahu ta'lamu min sabiyyin min nijran, bahkan mereka menuduh bahwasanya nabi ini mendapatkan dari sobiyin, ya, min nijran, dari mendapatkan ilmu Al-Qur'an ini, mendapatkan warisan atau ilmu dari orang-orang Nasrani yang ada di Najran. Maka Allah Ta'ala mengatakan lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami, ya. Ini lihat ini salah satu, kadang kita kan bertanya, kan Allah Ta'ala mengatakan seperti ini, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah Ta'ala itu mengutus nabi ummi untuk kaum yang ummi. Jadi ummi itu yang tidak bisa membaca, nggak bisa nulis. Nabi itu Pak, dari lahir sampai meninggal nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Oh berarti Nabi, berarti Nabi tidak pintar, bukan tidak pintar, bahkan cerdas. Lalu apa hikmahnya Nabi kok sampai meninggal nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Makanya Nabi itu punya kutabul wahyi, punya penulis wahyunya, punya sekretaris. Ya, seperti siapa? Anaknya Abu Sofyan, Muawiyah, terus Zaid bin Thabit, itu semuanya kutabul wahyi, penulis wahyu, karena Nabi nggak bisa nulis. Maka kita kan kadang bertanya, kenapa Nabi kok nggak bisa nulis? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah dengan Nabi, ya, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, malah itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh Nabi, bahwasanya syariat itu betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi bisa baca nulis, dikira nanti Nabi mungkin baca dari kitab Taurat, Nabi nanti baca dari kitabnya Injil dari Nasrani, makanya dia bikin baru lagi. Dengan Nabi tidak bisa baca nulis, berarti murni Nabi tidak pernah membaca kitab-kitab agama lain, benar-benar murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka sampai menuduh itu, mungkin Nabi baca dari yang lain. Allah Ta'ala mengatakan lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami, lisan yang mereka tuduhkan yaitu kitab Injil itu kitab a'jami, kitab bukan berbahasa Arab, kitabnya orang Nasrani, bahasanya mungkin bahasa mereka. Terus kitab Taurat juga bahasanya bahasa orang-orang Syam, Romawi, beda. Sedangkan wahada lisanun arabiyyun mubin, tetapi Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab yang nyata. Jadi Nabi tidak pernah membaca kitab-kitab lain. Jadi betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ini kalau sekarang nanti kita ditanya, ada orang yang nanya, nabimu atau Nabi Muhammad kok nggak bisa baca? Loh, piye mosok Nabi gak iso baca? Karena tidak bisa bacalah, itulah kelebihan syariat ini. Karena Nabi tidak bisa baca, jadi betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dengarkan, Nabi cerna, lalu Nabi sampaikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wasakhiru aidan min ashabihi, bahkan diremehkan dari wasakhiru aidan min ashabi. Qala Allah Ta'ala innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun, bahkan mereka mengolok-olok para sahabatnya Nabi juga. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya mereka yang berbuat dosa, mereka yang minal ladzina amanu yadhakun, mereka yang menertawakan orang-orang beriman. Ya, orang-orang yang dusta itu, orang-orang yang berdosa adalah mereka yang mengolok-olok atau menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, ya, ketika orang-orang beriman itu mereka mengedip-ngedipkan matanya. Wa idzan qalabu, ya, wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin, ketika mereka pulang ke keluarganya mereka merasa senang ketika mereka mampu mengolok-olok
para sahabat Nabi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ketika mereka melihat para sahabat, mereka mengatakan sesungguhnya para sahabat itu termasuk orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal mereka itu, ya, orang-orang Quraisy itu, orang-orang musyrik Quraisy itu diutus oleh Allah bukan untuk menjaga orang mukmin. Artinya bukan untuk mengawasi orang mukmin, terus melihat, terus mengolok, terus gitu ya, meremehkan, bukan untuk itu. Seperti ini. Kemudian wa qalu anil Qur'anil Karim, dan mereka mengatakan terhadap Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan, ya, ketika mereka sudah mengolok nabinya, mengolok para sahabatnya, lalu mereka sekarang mengolok Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Ya, mereka mengatakan sesungguhnya ini asatirul awwalin, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Quran itu, kata mereka, iktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila, ini mereka ini minta untuk menulis sesuatu agar disampaikan di pagi, artinya dongeng setiap pagi dan malam gitu ya. Jadi mereka mengolok Al-Quran ini sebagai dongeng yang para sahabat pengen dengar dari nabinya, dongeng pagi dan malam gitu saja, bukan sesuatu yang besar. Ini olok-olok mereka. Wa qalu, dan mereka juga mengatakan, in hadza illa ifkun iftarahu wa aanahu alaihi qaumun akharun. Mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini hanyalah kebohongan yang diada-adakan. Ya, naudzubillah juga. Kemudian wa aradu li jahlihim an yu'aridul Qur'anul Karim bi asatiril awwalin, dan mereka, ya, dengan kebodohan mereka, mereka ingin berpaling atau ingin ingin membantah Al-Qur'anul Karim dengan perkataan sesungguhnya Quran itu hanyalah dongeng-dongeng saja. Wa dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza haddatsan nas wa da'ahum ila Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dzalika, dan kemudian sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza haddatsan nas, ketika Nabi itu berbicara kepada manusia dan mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qara alaihimul Qur'an tsumma qam. Ya, dari Nabi itu kalau dakwah kepada para sahabatnya, kepada umatnya, Nabi mendakwahkan, mengajak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan membacakan Al-Qur'an untuk mereka. Ya, jadi maka ketika Nabi dakwah, pernah suatu saat datang An-Nadhr bin Harith, ya. Datang petinggi Quraisy yang namanya An-Nadhr bin Al-Harith. Fajalasa majlisan Nabi tsumma yaqul. Jadi Nabi itu kalau kumpul kalau di suatu tempat terus dakwah, ngajak orang kepada Allah, terus membaca Al-Qur'an, Nadhr bin Harith ini datang kumpul dengan perkumpulan itu, gitu ya. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma Muhammad bi ahsana haditsan minni. Dia, demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad ini tidak lebih baik ucapannya daripada aku. Artinya aku ini lebih indah sebenarnya. Kemudian dia tsumma yuhaddithuhum anil mulukil Faris. Kemudian dia menceritakan tentang kerajaan Persia. Jadi dia cerita tentang kemodernan, cerita tentang dunia gitu. Sedangkan Nabi wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Nabi itu mendakwahkan dengan perkataan yang paling indah, yaitu dakwah perkataan apa? Perkataan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kelas Pak emang. Jadi pembicaraan tentang agama, tentang mengajak kepada Allah itu wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik lisan yang indah itu adalah ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi bandingannya adalah ini, An-Nadhr bin Harith ceritanya hanya tentang kerajaan Persia. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, bimadza Muhammad ahsana haditsan minni. Kemudian apa yang diunggulkan dari Nabi Muhammad dengan apa yang saya kisahkan tentang Persia ini? Jadi sombong. Kemudian
wa halu al-musawwama kama qala Allah taala tabaraka wa ta'ala, kama qala Allah tabaraka wa taala. Dan mereka bahkan ingin menyamakan perkataan mereka dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan fala tuti'il mukadzibin, janganlah kalian taat kepada pendusta. Waddu law tudhinu fayudhinun, ya. Mereka berharap untuk bersikap lunak sehingga mereka dapat bersikap lunak kepada dia. Ini artinya ini adalah gambaran-gambaran bagaimana orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy itu benar-benar mengolok, benar-benar mereka menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar para sahabat itu diolok-olok, benar-benar dikucilkan. Bagaimana Al-Quran itu juga diolok-olok tidak dengan kejujuran, gitu ya. Makanya Nabi mengatakan al-Islamu bada'a ghoriban, ya, wa sayaudu kama bada'a fatubalil lil ghuraba. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya Islam itu lahir dalam keadaan gharib, aneh, seakan-akan beda daripada yang lain, yaitulah Islam. Maka kembali nanti akan seperti itu. Bahkan di akhir zaman orang yang memegang syariat itu seperti megang batu bara. Tapi kalau masuk di masjid ini insyaallah aman, Pak. Ini enggak rasanya enggak megang batu bara, megang syariat. Betul ya? Kayak megang apel dimakan enak. Betul. Di mana enggak enak megang syariat, Pak? Di mana? Melbu pasar. Masuk pasar megang syariat bisa-bisa mental. Betul enggak? Kalau di Kediri mungkin ya, masuk ke pasar terbesar, Pak, di Jakarta coba. Kita jadi orang jujur, jadi orang amanah, jadi orang yang betul-betul megang syariah. Kata yang lain, kalau Islam, kalau agama jangan dibawa ke sini, gak cocok. Gitu. Bisa-bisa diusir. Orang yang jujur, orang yang amanah malah menjadi sesuatu yang aneh, bahkan dia dipentalkan. Nauzubillah. Maka syariat tidak harus mengikuti cocoknya, artinya umumnya terus ngikut umum, tidak. Syariat ya syariat dipegang kuat, wa abdu 'alaiha bin nawajid, digigit dengan gigi geraham. Artinya diperkuat, dipegang teguh. Seperti itu. Biar Allah taala nanti yang menjadi saksi untuk kita semuanya. Kemudian itu ya. Itu adalah apa namanya, as-sikhru atau al-ihtikor, itu apa namanya, tuduhan-tuduhan atau olok-olok mereka orang-orang musyrik Quraisy terhadap muslim atau terhadap sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sudah habis ya, kita lanjutkan sedikit ya, Pak. Kemudian biar nanti langsung komat itu. Kemudian yang kedua adalah al-idza yang didapati oleh para sahabat orang-orang muslim ketika itu, yaitu al-idza, yaitu apa namanya, siksaan atau siksaan atau kekerasan dari orang-orang Quraisy. Yang pertama adalah al-idza'u an-nafsi, ya, yaitu pertama adalah kekerasan jiwa. Fa awwalu hadzal idza' ma waqa'a min Abi Lahab. Pertama kali yang menekan atau yang mengerasi atau yang melukai Nabi, yang pertama itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Qabbahahullah, Allah taala, semoga Allah taala menghinakan beliau. Wa kana qad zawwaja walidayhi Utbah wa Utaibah. Ini pertama kali upaya kekerasan yang diberikan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab pertama. Ketika beliau mendengarkan Nabi mendakwahkan, Abu Lahab langsung mengidza, apa namanya, idza itu melukai Nabi. Dengan apa? Dengan yang tadinya Abu Lahab dengan Nabi itu besan. Jadi anaknya Nabi Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu dinikahi oleh kedua anaknya Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah. Ketika Nabi mendakwahkan Islam, Abu Lahab langsung nggak mau, anaknya disuruh nyeraikan anak-anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama kali.
Falamma bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a ila Allah tabaraka wa taala wa jahara bid-da'wah. Kemudian falamma, dan ketika Nabi mendakwahkan dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan secara terang-terangan, maka amara Abu Lahab waladaihi an yutliqa bintain Nabi sallallahu alaihi wasallam fatallaqahuma. Kemudian Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua anaknya. Yang mana nanti kedua anaknya Ummu Kulthum dan Ruqayyah itu nanti yang akan dinikahi oleh sahabat yang mulia yaitu Utsman bin Affan. Kemudian wa kanat imra'atu Abi Lahab, ya, dan istrinya Abu Lahab siapa? Ummu Jamil. Nah, julukannya Ummu Jamil. Namanya adalah Arwa binti Harb. Ya, Arwa binti Harb ini istrinya Abu Lahab. La takillu an zawjiha fi adawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya untuk memerangi Nabi itu tidak lebih sedikit atau tidak kurang dari bagaimana suaminya menyiksa Nabi. Artinya ini dua-duanya ini sama-sama hebat untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Faqad kanat tahmilu syauq wa tada'uhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istrinya ini mengumpulkan duri-duri, gitu ya, tanaman-tanaman duri, dan ditaruh di jalannya mana Nabi jalan. Wa ala babihi lailan, bahkan di depan pintu rumahnya Nabi malam-malam hari. Padahal waktu itu nggak ada listrik, gini nggak ada. Jadi ya malam itu ya mungkin lampu ya lampu-lampu apa namanya, cuplek kayak gitu. Jadi remang-remang gitu. Dan itu istrinya Abu Lahab menaruh duri untuk melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat imra'atan salitotal lisan. Ya, dan ini apa namanya, perempuan yang pedes lisannya. Wa lamma sami'at ma nazala fiha wa fi zawjiha minal Qur'an. Dan ketika istrinya istrinya Abu Lahab dan Abu Lahab mendengarkan apa namanya, Al-Qur'an turun untuk mereka, ya, turun kepada Nabi Muhammad untuk mereka, yang mana Allah Ta'ala mengatakan yang kita tahu semuanya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron dzatal lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, tadi suaminya, ya. Kemudian sekarang wa imra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali dan dari sabut yang dipintal, ya. Artinya mereka akan digalungkan dengan suatu yang berat di api neraka nanti. Ini Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk, artinya kalau sudah Al-Quran, ya, ketika semasa hidup terus Al-Quran sudah menentukan keadaannya di akhirat kelak, berarti orang ini nggak mungkin selamat sampai meninggal. Bukan, oh berarti udah takdir, bukan takdir. Allah Ta'ala sudah tahu orang seperti ini nggak mungkin dapat hidayah. Na'udzubillah, gitu ya. Orang ini nggak mungkin dapat hidayah, maka Allah Ta'ala sudah Allah Ta'ala segerakan apa namanya, penetapannya bahwasanya sudah dia di neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala menetapkan 10 para sahabat yang masuk surga meskipun dia masih hidup di dunia. Allah Ta'ala tahu orang-orang seperti ini keimanan orang seperti ini tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah meninggalkan keislamannya. Dengan turun seperti ini yang diturunkan kepada Abu Lahab dan istrinya, maka istri beliau, ya, atat Rasulullah, istri Abu Lahab itu mendatangi Rasulullah wa huwa jalisun fil masjid, yang mana Nabi sedang duduk di masjid, indal Ka'bah wa ma'ahu Abu Bakar, ketika itu Nabi duduk dengan Abu Bakar, wa fi yadihi hijarah, dan di tangannya istri Abu Lahab ini ada batu.
fawaqafat alaihima, dan istrinya Abu Lahab berdiri di antara Nabi dan Abu Bakar. Fa akhadallahu basaraha. Ya, bayangkan istri Abu Lahab mendapatkan mendengarkan Al-Quran yang turun dari Allah, yang disampaikan oleh Nabi tentang penetapannya atau tentang keadaannya di akhirat kelak, gitu ya. Dan itu akhirnya nggak terima, otomatis ya, istrinya Abu Lahab nggak terima, terus datang dengan membawa batu menghampiri Nabi dan Abu Bakar. Ketika itu dengan bawa batu seperti ini, Pak, membawa batu dan mengatakan kepada Abu Bakar, ya, mengatakan kepada falam taron Nabi SAW, dan ketika itu Allah Ta'ala memudarkan penglihatannya Ummu Jamil istri Abu Lahab untuk melihat Nabi tapi melihat Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan, ya Abu Bakar, aina sahibuka, wahai Abu Bakar, di mana temanmu Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad ada di sampingnya. Qad balagoni an yahjuni, telah aku dengarkan apa yang telah dituduhkan Al-Quran kepada diriku. Wallahi law wajadtuhu la darabtu bihadzal fahu. Kalau aku menemuinya, maka demi Allah akan aku lempar batu ini ke mulut beliau. Ini yang diancam oleh Ummu Jamil. Amma wallahi inni la syairah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang pandai untuk bersyair. Kemudian Ummu Jamil mengatakan, mudhammaman asaina wa dinuhu qalina, ya, kullaina. Mudhammam asaina, mudhammam, ya, jadi dia mengganti nama Nabi Muhammad. Muhammad artinya terpuji, mudhammam artinya tercela. Jadi beliau mengganti nama Muhammad terpuji mengganti dengan nama tercela. Nama yang tercela itu aku bermaksiat, aku nggak suka dengannya, gitu. Ini secara nggak langsung, kata para ulama, ini secara nggak langsung Ummu Jamil juga lisannya sudah dipelintir sama Allah Ta'ala. Dia tidak mengatakan Muhammad, dia mengatakan orang lain namanya Mudhammam. Nabi Muhammad namanya Muhammad, bukan Mudhammam. Jadi dia mengatakan Mudhammam asoina, sebetulnya dia tidak menuju kepada Nabi, karena Nabi namanya Muhammad, bukan Mudhammam, gitu ya. Meskipun dia arahnya Mudhammam, maksudnya mencelah Nabi SAW, tapi dia bukan kepada Nabi, gitu. Dan ini Pak, anehnya ya, sudah jelas-jelas Ummu Jamil musyrik, tidak percaya Al-Quran. Al-Quran turun, kalau nggak percaya Quran kan nggak percaya akhirat juga itu. Dan dia mendengarkan Al-Quran, ayat yang diturunkan kepadanya, menuduh atau menempatkan Ummu Jamil, Abu Lahab dan istrinya di neraka. Ini kan suatu keanehan. Sejatinya kalau dia nggak percaya akhirat, sehingga apa yang dituduhkan Al-Quran kepada dirinya sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa. Orang dia nggak percaya akhirat, terus Nabi mengatakan dia ditempatkan di neraka, dia nggak tahu neraka, dia nggak percaya, sebenarnya dia, jadi artinya nggak nyambung, atau dia sebenarnya bingung. Dia sebenarnya secara nggak langsung dia percaya dengan apa yang dituduhkan, dia merasa khawatir terhadap itu karena dia nggak terima kan, dicap termasuk neraka. Secara nggak langsung dia nggak terima, tapi karena kesombongannya dia seakan-akan tidak percaya, gitu. Maka ya, kalau mau mengikuti hati nurani, yang tepatnya adalah kepada Islam, insya Allah. Dengan kita percaya Islam, dengan kita percaya dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sudah mengikat hati nurani kita, sudah mengikat fitrah kita terhadap fitrah yang sempurna dan yang sesungguhnya, fitrah yang kita bawa dari lahir kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, sesungguhnya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassirani. Nanti tergantung ayahnya bagaimana dia membawakan ke Yahudi atau ke Majusi atau ke Nasrani. Lalu ditanya, loh, mana Islamnya?
Islamnya itu ya fitrahnya itu. Fitrah itu. Maka apa tugas kita, Pak? Tugas kita itu juga cuman mengaktifkan saja. Ketika kita mempelajari, kita kembali kepada Allah, artinya kita sedang mengaktifkan fitrah itu. Ketika kita mengajak anak-anak tentang kebaikan-kebaikan, kita sedang mengaktifkan kebaikan itu. Aktif itu berarti sudah jalan di tempatnya, Pak. Insya Allah tidak akan pernah tersesat ketika kita aktifkan mereka pada jalan fitrah yang sesungguhnya, yaitu fitrah keislaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengaktifkan fitrah kita pada jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita termasuk keluarga-keluarga yang ikut mensumbangsih, ya, ikut mensumbangsih untuk peradaban keislaman semakin maju, semakin makmur, dan kita termasuk keluarga orang-orang yang memakmurkan bumi ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum, semoga bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsira, minta maaf kurang lebihnya apabila ada tutur kata yang salah. Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, wa ma taufiqi illa billah. Kalau ada kesalahan murni dari saya sendiri. Jazakumullah khairan katsira, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.